Assalamualaikum Ibu Guru hebat. Waalaikumsalam, Bapak. Ini kalau saya nyebutnya Ibu siapa ini? Ibu Quratul Ayun. Quratul Ayun. Biasa kalau dipanggil Ibu siapa? Ibu Ayun. Ibu Ayun ya. Sudah berapa tahun ngajar? Sekitar 2 tahun, 2 Bapak. tahun ya. Nggih. Apa nih tujuan yang akan kita diskusikan pada siang ini? Jadi tujuannya yaitu mencari solusi sebenarnya dari masalah-masalah yang sering terjadi dalam kelas. Tentunya Bapak sudah tahu sendiri bagaimana problem yang bervariasi di dalam kelas, Bapak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di kelas seperti itu. Nggih. Apa nih yang ingin disampaikan Bu Ayun? Jadi sedikit bercerita ini ya, sedikit Boleh. curhat. Jadi kalau di dalam kelas tuh sebenarnya banyak problem, cuma problem yang paling menonjol waktu kalau saya mengajar itu adalah jadi siswa itu kebanyakan tidur di dalam kelas, Bapak. Apa mungkin karena rata-rata berasal dari santri yang kegiatannya memang padat di pondok sehingga memicu untuk keseringan tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran, Bapak. Jadi mereka tidur itu di jam pertama atau mungkin di jam terakhir? Karena biologi ini jamnya itu ditaruh di rata-rata di jam 2, jam 3, Jam Bapak. 2 dan 3. Nggih. Jadi mereka sudah mungkin merasa capek atau mungkin letih begitu ya. Baik, Kemungkinan. dari permasalahan itu dari kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 rata-rata yang paling banyak menonjol tentang kasus tidur di kelas itu kelas berapa? Kalau kelas 1 itu nggak terlalu mungkin karena masih baru, nggih, Bapak. Yang sering saya lihat itu di kelas 3, Bapak. Mungkin karena merasa dia sudah kelas senior dan sudah mengenal guru masing-masing. Jadi bebas ya mereka. Okay. Mau tidur, kemudian tidak mendengarkan. Jadi dari permasalahan yang ada atau siswa yang tidur di kelas, tindakan yang Ibu lakukan itu apa saja kalau di kelas? Sejauh ini ada tindakan yang sudah saya lakukan dan insya Allah itu kalau dibilang efektif masih di tengah-tengah, Bapak. Jadi efektif, nggak efektif. Jadi tindakannya adalah saya itu dalam pembelajaran, karena ini adalah pembelajaran biologi, untuk mengantisipasi masalah itu saya melakukan tindakan di mana tidak terlalu banyak di materi, Bapak. Jadi siswa itu diarahkan untuk lebih sering praktek di luar daripada materi. Jadi siswa itu dituntut untuk lebih aktif, sehingga sulit mereka kalau pembelajarannya sudah di luar, prakteknya sudah di luar, sering praktek, sulit bagi mereka untuk tidur, Bapak. Jadi itu semacam solusi yang menurut saya paling efektif dari solusi-solusi lain, Bapak. Jadi yang pembelajaran di luar kelas itu permintaan siswa Ibu atau Ibu sendiri yang menawarkan begitu? Dua-duanya, karena yang pertama melihat dari kasus yang terjadi di kelas yang anak-anak banyak tidur, sehingga saya ada inisiatif untuk memberikan solusi itu. Tapi sebelumnya saya tentunya tidak egois, tapi menawarkan dulu kepada siswanya, Bapak. Dan alhamdulillah siswanya setuju, semua rata-rata setuju karena mereka merasa suasananya itu lebih mendukung dalam belajar daripada di dalam kelas, Bapak. Jadi siswa itu seperti butuh refreshing gitu ya, karena seharian di kelas gitu. Kalau saya tanya ukuran keberhasilan yang Ibu praktekkan di kelas dengan pembelajaran di luar kelas atau mungkin dengan berbagai cara yang Ibu lakukan, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 di angka berapa ya? Mungkin sekarang bisa dibilang masih di angka 7 nggih, Bapak. Nggih. Cukup bagus berarti sebetulnya. Nggih, karena memang sangat berefek, Bapak. Oh, jadi siswa yang Ibu ajarkan ini mintanya di luar terus atau mungkin ada hal-hal cara lain yang
mereka inginkan dalam praktek biologi misalkan? Jadi pembelajaran biologi itu dalam prakteknya tidak dilakukan di dalam kelas Bapak, akan tetapi kita menyesuaikan dengan materinya, materi yang diajarkan. Semisal materi yang diajarkan itu berhubungan dengan tumbuhan atau plantae, jadi kita bawa ke lapangan Bapak. Tapi jika memang materinya itu berhubungan dengan mikroorganisme, jadi belajar prakteknya tidak di kelas juga, akan tetapi di laboratorium Bapak. Apa perasaan siswa yang Ibu lihat atau mungkin yang Ibu rasakan selama proses praktek di luar itu dilakukan? Kalau perasaan siswa lihat dari ekspresinya itu kayaknya lebih semangat belajar di luar daripada materi terus di dalam kelas. Jadi mereka butuh hal-hal yang baru ya, inovatif begitu ya. Oke, betul. Mungkin siswa sekarang seperti itu. Harus ya, kalau dari kurikulum yang terbaru ini di Merdeka Belajar, bagaimana guru itu memfasilitasi potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi harus benar-benar dieksplor. Artinya secara akademik memang anak-anak itu tidak harus semua rata bagus di nilai akademiknya, karena yang dilihat yang sekarang secara holistik, artinya secara keseluruhan mereka punya bakat di lain akademik, misalkan di ekstrakurikuler atau mungkin itu yang harus dikembangkan. Baik, yang saya catat ini berarti keberhasilan Ibu sudah angka 7, jadi sudah bagus ya. Jadi mungkin lebih dikembangkan lagi nanti. Kapan nih praktek yang Ibu lakukan ini bisa berlanjut? Apakah bisa misalkan apakah Ibu langsung setiap mengajar seperti itu, atau mungkin dibagi misalkan hari ini teori atau mungkin di minggu depan? Jadi dalam pembelajaran biologi yang saya terapkan di dalam kelas itu, kalau hari ini teori berarti dan teorinya sedikit, semisal seperti teori sistem ekskresi yang membahas tentang ginjal, itu langsung praktek Bapak. Karena teorinya sedikit, tapi memang kalau teorinya banyak, dikira banyak, jadi satu hari itu materi full, kemudian besoknya kita praktek Bapak. Baik, dilihat lagi dari angka keberhasilan yang Ibu lakukan sudah angka 7. Ibu mau tidak dari angka 7 itu mau dinaikkan lagi atau mungkin tetap di angka 7? Ya, tentunya sebagai seorang pendidik sangat mengharapkan keberhasilan yang 100% kalau bisa Bapak. Cuma kan ya kami sama-sama manusia yang masih berusaha mengembangkan itu. Harus banyak belajar juga yang kalau guru sekarang tidak hanya mengajar tapi juga belajar. Betul Bapak. Apa yang akan Ibu lakukan setelah di angka 7 ini untuk dijadikan di angka 9 atau 10? Atau mungkin lebih baik lagi dari praktek sebelumnya? Mungkin yang akan saya lakukan adalah lebih melakukan variasi ya dalam melakukan praktikum, serta juga yang kita ketahui di sekolah ini kan masih terbatas alat dan bahan Bapak. Jadi mungkin lebih ke memperlengkap itu semua. Dan insya Allah itu akan menunjang tingkat skalanya menjadi lebih tinggi. Sudahkah Ibu komunikasi dengan sarana dan prasarana terkait kekurangan perlengkapan yang di sekolah? Sudah Bapak, tapi masih dipertimbangkan karena bukan cuma biologi saja yang membutuhkan alat dan bahan, dan masih harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gini, untuk guru sekarang kan tidak harus misalkan dengan punya visi yang bagus dengan mengambil biaya yang besar, tidak. Artinya manfaat yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan ya adanya, nggak apa-apa, yang penting mereka murid itu bisa belajar. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin terakhir Ibu refleksi dari kegiatan ini apa yang Ibu rasakan? Jadi dengan adanya kegiatan ini saya lebih merasa sedikit tidak terbebani karena sudah mengutarakan, sudah curhat dan juga sedikit plong karena sudah didengarkan lah ya. Jadi begitu. Jadi refleksinya nanti kita akan melakukan itu. Selain itu juga kita akan komunikasi dengan orang tua dan guru-guru senior. Nah, artinya ada tindak lanjut yang dilakukan Ibu nanti dengan orang tua maupun dengan guru-guru senior terkait perkembangan pembelajaran. Baik,
Bagus ini, terima kasih ya Ibu sudah waktunya. Nggih, sama-sama Bapak. Salam guru hebat, semoga tetap terinspirasi. Nggih, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.